sebetulnya bisa dikunjungi sama Ibu dan Bapak dan juga melihat antusiasmenya untuk hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa membuat Ibu dan Bapak lebih kenal dengan Geraha Teknomenika, dan mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Mas Rizal mungkin untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita lanjut ke factory tour. Dan mungkin saya juga harus izin karena ada meeting dengan pihak luar, tapi insya Allah nanti begitu selesai akan langsung bisa bergabung lagi. Silakan. Ini pakai bahasa Padang ya seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat kesehatan, keselamatan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita di dalam menjalani ancaman dari pandemi COVID-19 kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini atas nama Minang Diaspora, dan kami dari Geraha Teknomenika merasa sangat terhormat dan merasa gembira sekali Bapak dan Ibu dari Minang Diaspora bisa dan berkenan mengunjungi pabrik kita ini dengan harapan akan dapat mendistribusikan informasi terhadap apa yang kami lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun tadi sudah disampaikan penjelasan oleh Feby, dan memang hari-hari atau day to day sekarang perusahaan ini memang sudah dikelola oleh Feby dan kakaknya. Jadi saya lebih sering menjadi advisor, dan mereka ajak kalau mereka rasakan dibutuhkan atau ada yang perlu saya ikut. Seperti besok di Jerman saya ikut karena nanti akan ada penandatanganan kerjasama antara Geraha Teknomenika dengan satu perusahaan Jerman dari Tübingen, Pak Maskur, yang namanya Rudolf GmbH. Mereka sudah bekerja sama dengan kami hampir 30 tahun. Jadi produksi alat instrumen bedah, dan nanti mulai November kita akan produksi di sini bersama dengan perusahaan Rudolf. Dan sebetulnya saya sendiri sama istri latar belakangnya itu apoteker, Bapak Ibu. Jadi saya apoteker, istri apoteker, lulusan dari Gajah Mada, Jogja. Dan istri saya berasal dari Solo, tapi nggak pakai K, ya, Solo. Jadi cuma beda sedikit satu huruf aja. Dan kami memang bangun perusahaan ini mulai dari awal. Jadi kami berangkat dari Jogja itu memang niatnya untuk menjadi wira swasta. Dan waktu itu saya bilang ke istri saya, jangan kita dua-duanya tidak ada penamanan, karena zaman itu lulusan apoteker harus memiliki surat wajib kerja. Selesai wajib kerja baru bisa bekerja di tempat-tempat pemerintah. Nah, kalau dua-duanya nggak punya surat wajib kerja, kalau nanti segala sesuatunya tidak sesuai rencana, nanti kita susah gitu. Jadi istri langsung mendirikan perusahaan ini. Saya menyelesaikan dulu wajib kerja sarjana saya di PT Kimia Farma berkali 20 tahun di PT Kimia Farma, dan saya ditempatkan di Palembang 3 tahun, dan setelah itu saya pindah ke Medan 1 tahun kurang, dan di Medan saya pensiun, terus kita kelola perusahaan ini secara penuh. Nah, kenapa kami dulu kok ke arah kesehatan, apoteker kok nggak ke obat gitu? Karena memang waktu itu kita cari apa yang kita masih punya peluang lebih besar. Karena kalau di farmasi pada saat itu pemainnya sudah raksasa semua. Jadi kalau kita mulai di situ, barangkali kita akan susah. Nah, zaman itu 82 itu alat kesehatan ini masih baru. Mungkin Prof jurnalis tahu betul. Zaman itu jangankan alat kedokteran, sepuit injeksi aja kita juga nggak punya. Jadi baru satu perusahaan lah yang namanya dulu Terumo ya, yang jual itu. Akhirnya kita pilih
wah kita masuknya di alat kesehatan saja. Nah jadilah perusahaan kami dirikan bersama, terus kami kembangkan menjadi distributor. Tapi tahun 87 awal, dari 82-87 kami menjadi supplier, menjualkan barangnya orang. Jadi agennya ada di sini, terus kita jualkan, ikut tender di rumah sakit dan lain sebagainya. 86 saya sama istri bilang, cukup untuk jadi supplier, kita harus jadi sole distributor. Dan itulah pertama kali saya datang ke Jerman tahun 86 akhir. Bekalnya tidak ada, yang ada cuma semangat doang. Semakin dekat airport di Jerman itu semakin tidak hidup gitu ya. Bagaimana nanti sampai di Jerman? Karena kebetulan saya juga nggak tahu kosakata Jerman satu pun juga gitu. Tapi ya namanya pokoknya harus jalan gitu untuk mencari partner di Jerman. Ya saya ke Jerman untuk menghadiri pameran Medica tadi itu yang pertama di Düsseldorf, dan sampai di Frankfurt. Akhirnya selamat juga sampai di hotel ya, karena waktu itu memang mau naik kereta api agak susah karena saya tidak bisa baca mana yang datang mana yang pergi ya. Jadi udahlah naik taksi aja biar selamat sampai di hotel. Kalau Pak Maskur tahu dia Ankun apa, dia tahu yang mana. Tapi setelah itu sudah sering ke Jerman ya sudah agak tahu. Nah setelah itulah kami mendapatkan keagenan sejak mulai tahun 86, sehingga kami pernah mengageni perusahaan Eropa Amerika itu sampai 42 perusahaan. Pada saat itu masih banyak proyek-proyek pemerintah. Jadi kalau kita ikut proyek harus bisa supply paket, nggak hanya satu barang gitu. Sehingga kita harus mengageni banyak prinsipal. Nah setelah itu 895 karena kebutuhan banyak, ya kita bilang kenapa kalau kita buat juga sendiri gitu. Akhirnya kita bilang, udahlah kalau hospital furniture ini teknologi rendah, kita buat aja paling tidak untuk kebutuhan kita. Kita nggak beli lagi ke orang lain kalau kita memenangkan satu pekerjaan gitu. Nah makanya kami mulailah di sini ini kami mulainya memiliki tanah di sini tahun 87-an barangkali. Nah itu gedung yang paling lama yang pertama kita buat dulu, makanya kita tidak ganggu-ganggu. Itu mungkin satu minggu lagi akan berubah bentuk karena atapnya akan disamakan dengan gedung baru ini. Nah itu nanti akan jadi tempat produksi instrumen bedah, lampu operasi dan meja operasi. Nah itu barangkali sedikit tambahan sejarah dari saya Bapak Ibu, dan saya beberapa kali diskusi dengan Pak Bur. Bagaimana ya kalau seandainya perusahaan-perusahaan kita ini bisa kita daya gunakan bersama. Bagaimana kalau pengusaha-pengusaha